Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mohon izin pimpinan, izin memperkenalkan diri. Lapor Taruna Muda, nama Agam Ramadan Zapata, nomor pokok Taruna 1902003. Izin menjelaskan tentang cara pembuatan ulir, alur, dan tirus. 1. Proses pembubutan ulir. Proses pembubutan ulir bisa dilakukan pada mesin bubut. Pada mesin bubut konvensional, manual, proses pembuatan ulir kurang efisien karena pengulangan pemotongan harus dikendalikan secara manual, sehingga proses pembubutan lama dan hasilnya kurang presisi. Dengan mesin bubut yang dikendalikan CNC, proses pembubutan ulir menjadi sangat efisien dan efektif karena sangat memungkinkan membuat ulir dengan kisar pitch yang sangat bervariasi dalam waktu relatif cepat dan hasilnya presisi. Proses bubut ulir dilakukan dengan cara 1. Memajukan pahat pada diameter luar ulir. 2. Setting ukuran pada eretan atas menjadi 0 mm. 3. Tarik pahat keluar benda kerja sehingga pahat di luar benda kerja dengan jarak bebas sekitar 10 mm. 4. Atur handle kisar menurut tabel kisar yang ada di mesin bubut. Geser handle gerakan eretan bawah untuk pembuatan ulir. 5. Masukkan pahat dengan kedalaman potong sekitar 0,1 mm. 6. Jalankan mesin sampai panjang ulir yang dibuat terdapat goresan pahat. Kemudian hentikan mesin dan tarik keluar pahat. 7. Periksa kisar ulir yang dibuat dengan menggunakan kaliber ulir. Apabila sudah sesuai, maka proses pembuatan ulir dilanjutkan. Kalau kisar belum sesuai, periksa posisi handle pilihan kisar pada mesin bubut. 2. Proses membubut alur. Alur pada benda kerja dibuat dengan tujuan untuk memberi kelonggaran ketika memasangkan dua buah elemen mesin, membuat baut dapat bergerak penuh dan memberi jarak bebas pada proses gerinda terhadap suatu poros. Dimensi alur ditentukan berdasarkan dimensi benda kerja dan fungsi dari alur tersebut. Beberapa petunjuk penting yang harus diperhatikan ketika melakukan pembuatan alur atau proses pembuatan benda kerja adalah 1. Cairan pendingin diberikan sebanyak mungkin. 2. Ujung pahat diatur pada sumbu benda kerja. 3. Posisi pahat atau pemegang pahat tepat 90 derajat terhadap sumbu benda kerja. 4. Panjang pemegang pahat atau pahat yang menonjol ke arah benda kerja sependek mungkin agar pahat atau benda kerja tidak bergetar. 5. Dipilih batang pahat yang terbesar. 6. Kecepatan potong dikurangi 50% dari kecepatan potong bubut rata. 7. Gerak makan dikurangi 20% dari gerak makan bubut rata. 8. Untuk alur aksial, penyayatan pertama dimulai dari diameter terbesar untuk mencegah berhentinya pembuangan bram. 3. Proses pembubutan tirus. Benda kerja berbentuk tirus dihasilkan pada proses bubut apabila gerakan pahat membentuk sudut tertentu terhadap sumbu benda kerja. Cara membuat benda tirus ada beberapa macam. A. Dengan memiringkan eretan atas pada sudut tertentu. Gerakan pahat dilakukan secara manual, memutar handle eretan atas. B. Dengan alat bantu tirus. Pembuatan tirus dengan alat ini adalah untuk benda yang memiliki sudut tirus relatif kecil. Sudut sampai dengan kurang lebih 90. Pembuatan tirus lebih cepat karena gerakan pemakanan bisa dilakukan otomatis. C. Dengan menggeser kepala lepas. Dengan cara ini, proses pembubutan tirus dilakukan sama dengan proses pembubutan lurus dengan bantuan dua senter. Benda kerja tirus terbentuk karena sumbu kepala lepas tidak sejajar dengan sumbu kepala tetap. Mungkin hanya itu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.